Untuk selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini ditutup minus ya, walaupun tadi di awal market hijau dulu. Jadi untuk Adaro hari ini open gap atas, opennya di area sini. Open di 2950 habis itu turun, nggak ada perlawanan lagi buat naik. Jadi untuk saham Adaro hari ini ditutup minus 0,68%, walaupun awal market hijau ya. Karena untuk kemarin juga aslinya masuk lumayan banyak. Hari ini aslinya net sell, tadi kita cek bareng-bareng. Dan kalau kita cek lagi untuk saham Adaro ya. Adaro hari ini aslinya net sell 43M setelah kemarin masuk. Jadi kemarin itu aslinya net buy, hari ini net sell-nya lebih banyak daripada asing masuk kemarin. Kemarin aslinya masuk 36M, untuk hari ini net sell 40-an M. Jadi asingnya keluar hari ini. Kira-kira untuk besok saham Adaro ini apakah masih bisa naik nggak ya? Soalnya untuk harga komoditasnya turun terus. Untuk Adaro hari ini yang masuk paling banyak itu BK ternyata ya. Untuk BK-nya net buy. Tapi BK yang masuk ini BK versi lokal. BK lokal masuk 43M dan 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali. Ternyata untuk saham Adaro hari ini ada yang nampung loh, ini BK malah akumulasi ya. Dan yang keluar itu AK. AK kemarin masuk, hari ini AK-nya keluar, dan AK yang keluar ini AK versi asing. Dan untuk AK lokalnya gimana? Untuk AK lokalnya masuk cuma 698 juta aja. Ini 100% buy ya. Jadi untuk sekarang gantian BK versi lokal yang masuk. Untuk besok kemungkinan untuk saham Adaro, karena untuk hari ini ada yang nampung, AVG buy-nya di 2901, floating loss 1 poin aja untuk BK lokal di saham Adaro untuk hari ini. Cuman kalau lihat candlenya sih mending jangan buru-buru entry. Kalau mau entry sih amannya untuk level saat ini saham Adaro di range area 2820 sampai 2850 ya. Mungkin ini area supportnya. Kalau mau entry bisa pertimbangan aja area sini kalau ada yang jaga harga untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Mending di awal market jangan buru-buru entry sih. Untuk level saat ini ya di tengah-tengah seperti ini nanggung. Walaupun ada yang nampung itu si BK versi lokal 48M, dan untuk AK-nya versi lokal juga belum keluar ya untuk hari ini. Yang keluar itu AK versi asing. Cuman ya coba kita cek untuk harga komoditasnya. Turun ya, naik sih. Ya di sini-sini aja, cuman ini masih di bawah. Jadi kayaknya sih untuk saham Adaro akan di situ-situ aja untuk besok. Kayaknya ya, cuman kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Adaro. Kalau saya sih mending ya jadi penonton aja dulu untuk besok, apalagi di harga tengah-tengah seperti ini ya. Kalau mau entry ya seperti ini, pertimbangan area 2830 sampai 2850. Cuman ya kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita cek saham ADMR yang hari ini turun lagi minus 1,68% ke level 1170. Cukup dalam ya penurunan untuk saham ADMR ini untuk beberapa waktu terakhir. Ternyata nggak ada yang jaga harga di area sini ya. Untuk saat ini resistennya di area sini 1265 udah jadi resisten ADMR. Soalnya kita lama sih nggak cek ya untuk saham ADMR ini. Yang sering kita cek Adaro-nya, untuk saham ADMR lama nggak kita cek, ternyata untuk harganya turun terus, cenderung bearish. Dan secara histori untuk support selanjutnya mungkin di area sini ya. Jadi kalau masih turun jangan buru-buru entry. Kalau lihat candlenya sih dan trennya di tengah-tengah seperti ini mending wait and see aja dulu. Kalau kita cek untuk transaksinya ADMR untuk hari ini tanggal 9 Maret lebih banyak yang keluar ya. Untuk aslinya juga net sell sedikit kayaknya. Untuk hari ini aslinya net sell 149 juta aja, dan untuk valuasinya juga nggak terlalu gede, nggak terlalu rame. Untuk besok ini lokalnya distribusi sih. Aslinya juga net sell tadi lebih banyak yang keluar. Jadi untuk saham ADMR itu cenderung didistribusi untuk hari ini. Untuk besok sih mending wait and see aja dulu. Kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 1090. Ya mungkin kalau di bawah 1090 ada yang cek harga. Kalau mau spekulasi buy ya ada kemungkinan paling enggak technical rebound lah ya.
Oke, itu untuk saham ADMR untuk support terdekatnya sih di 1090 dan resistennya saat ini berarti di 1265. Menurut saya sih untuk besok cenderung masih lesu, turun dulu mungkin untuk saham Adaro seperti itu. Selanjutnya kita cek saham ANTM, saham Antam ya, yang hari ini turun tipis 0,58% ke level 1875. Tadi sih sempat naik mencoba breakout cuman gagal di atas 1900, turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk Antam tanggal 9 Maret didistribusi oleh CC, KZ, CS ya, lebih banyak yang keluar, jadi lebih banyak yang keluar, mending besok jangan buru-buru entry. Untuk asingnya juga net sell 22M ya, yang keluar ini asing KZ, ZP, BK versi asing yang keluar, dan untuk lokalnya ada CC yang keluar 30M, jadi lokalnya ada yang distribusi. Asingnya net sell, harga sahamnya turun seperti itu untuk saham Antam yang terjadi untuk beberapa hari terakhir. Jadi kalau mau entry sih mending kalau masih turun terus karena target price penurunan target penurunan Antam bisa jadi ke level 1800-an. Kalau mau entry bisa pertimbangkan dekat-dekat area sini. Kalau di bawah 1805 mungkin itu area yang cukup menarik sih kalau mau entry di saham Antam. Cuman ya kembali lagi disclaimer ya, menurut saya sih untuk besok masih cenderung akan turun dulu, merah untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham MDKA yang hari ini naik tipis 0,98% ke level 4140. Jadi candlenya kecil ya. Kalau kita cek apakah asingnya masih keluar di saham MDKA, kemarin sih keluar. Untuk hari ini asingnya net masih keluar ternyata. Ada yang masuk sih. Bentar. MDKA aslinya ternyata netback 6,1 M, yang masuk paling banyak untuk aslinya itu CS. Untuk CS valuasinya 43 M dan netback 41,6, jadi cenderung akumulasi lagi untuk CS di saham MDKA. Yang keluar itu CC, AK, YU. Secara keseluruhan ya ini diakumulasi oleh CS, dan CS-nya ini CS versi asing. Mudah-mudahan sih untuk besok kalau kita perhatikan, coba kita cek dari tanggal berapa ya. Dari sini aja ketika harga MDK itu merah, berarti dari tanggal 2 Maret. Coba kita cek di tanggal 2 Maret. CS cenderung diakumulasi oleh CS ya. CS masuk terus, dan CS-nya ini CS versi asing. Untuk AVG CS-nya di 4330. AVG buy-nya ya 4330. Floating loss ya di area sini, jadi kayaknya sih skenario-nya kalaupun turun akan mantul di area 3930 ya. Cuman ya kembali lagi disclaimer, kalau menurut saya sih harga saat ini sih nanggung. Cuman kalau mau entry kalau mau entry jangan langsung banyak-banyak ya, siapa tahu nanti turun lagi bisa ambil posisi lagi di area dekat-dekat support 3930. Mungkin seperti itu skenario-nya untuk saham MTKA. Cuman ya kembali lagi, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau ya transaksi hari ini sih untuk besok ya bisa jadi konsolidasi dulu ya, kalau enggak malah bisa hijau. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham TRON ya, yang belum lama IPO ternyata hari ini naik padahal kemarin didistribusi. Untuk saham TRON hari ini naik lagi 15,25% ke level 272, dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, padahal kemarin distribusi. Siapa ya market-makernya? Hari ini tanggal 9 Maret untuk saham TRON ini sebenarnya didistribusi ya oleh IF. IF-nya netzel 9,5 M. Ini kita bisa lihat bareng-bareng tanggal 9 Maret. Yang jualan paling banyak itu IF, AO, XLNI. IF-nya netzel 9,5 M, dan yang masuk paling banyak itu MG 2,5. Market maker utamanya IF. YP ya, YP dan IF. Kalau kita cek dari kemarin awal IPO untuk IF terus jualan, jadi perlu hati-hati. Naiknya ini disertai distribusi oleh IF, jadi kalau mau entry ya bagusnya buat copet-copet aja. Untuk besok gimana untuk saham TRON?
Gimana ya? TRON. Bentar kita cek di sini. Eh 276 ya, ini yang nanti jaga harga ada 68.000 lot 276. 276 di atas sih, bukan 276. Bentar. Oh, pantas yang ini. 270 ya. Jadi misal besok langsung dibuka merah dan ke di bawah 270 jangan buru-buru entry ya, 270 di arah sini. Kalau langsung merah ya jangan buru-buru entry. Kalau saya sih agak was-was, kalaupun mau entry mending pakai duit receh aja buat scalpingan, buat copet-copet. Soalnya dalam 2 hari terakhir ini ketika harganya naik, tadi kita bisa lihat bareng IF terus jualan, dan secara keseluruhan sampai hari ini, dalam 2 hari terakhir ini, ketika kita cek IF-nya udah net sell 25,7 M ya. Jadi di distribusi naiknya untuk saham TRON. Oke, itu untuk saham TRON. Kalau saya sih mending jadi penonton aja, cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham SAGE yang hari ini juga naik, padahal kemarin itu di distribusi ya. Untuk SAGE hari ini juga malah langsung open gap atas ya, opennya di 151 dan naik ke level 173 untuk harga penutupannya. Kalau kita cek untuk transaksinya SAGE hari ini, padahal warnanya turun ya. Untuk SAGE hari ini tanggal 9. Secara keseluruhan market maker utamanya YP, MG. MG-nya net B 3,5, YP-nya net sell 3,4. Jadi untuk market makernya pada scalpingan semua. Untuk hari ini yang masuk paling banyak itu HD, MG, PG. Sebagian retail masuk sih. Dan untuk AVG-nya si MG ada di 166 ya. Ini MG AVG-nya di 166 dan harga penutupan saat ini 173, berarti untuk MG-nya floating profit ya. Untuk besok kalau kita cek dari awal IPO untuk saham SAGE ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, cenderung didistribusi oleh FSSH. FS-nya udah net sell 26M, SH net sell 23. Untuk besok PGZB AVG mereka di 140 ya, jadi floating profit. Kalau mau entry sih terlalu beresiko sebenarnya ya, sebenarnya terlalu beresiko, cuman kalau suka saham gorengan model seperti ini, kalau mau entry ya jangan banyak-banyak, mungkin seperti itu aja. Kalau saya sih mending wait and see aja dulu ya, nggak wait and see sih, mending lihat aja jadi penonton. Soalnya dalam 2 hari terakhir ini naik cukup tinggi disertai dengan distribusi. Oke, itu untuk saham SAGE. Untuk selanjutnya kita cek saham SAGE Waran ya. Warannya belum kita cek. Warannya turun, dan kalau kita cek untuk transaksi Waran hari ini didistribusi oleh ZB, jadi Warannya didistribusi. Kayaknya sih besok masih malah bisa turun lagi untuk saham Waran SAGE-nya ya. Jadi yang udah floating profit. Kalau yang belum punya posisi, hati-hati, bisa jadi kayak BSBK. Kalau udah turun nanti susah naik lagi. Mending kalau mau beli sih jangan Warannya, SAGE-nya aja, itu malah lebih ya gimana ya, lebih aman. Cuman ya SAGE-nya juga agak was-was sih di harga saat ini. Mending ya jadi penonton aja lah. Cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu tuh saham SAGE dan SAGE Waran. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.